Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini adalah judul firman Tuhan yang baru setelah pada bulan Januari dari tanggal awal hingga pada minggu yang keempat kita menyelesaikan pelajaran tentang Daniel. Hari ini Ibu Bapak Saudara, kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang berbeda. Hari ini kita akan belajar dari Elia. Masih dengan tema yang sama, bagaimana kita memiliki roh yang perkasa. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk dijalani. Ada begitu banyak tantangan dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki roh yang perkasa, maka kita akan mendapati hidup kita berkemenangan dalam situasi apapun. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Elia. Siapa Elia? Karena ini merupakan khotbah berseri, mungkin selama 3-4 minggu kita akan belajar tentang Elia. Saya ingin mengajak Anda belajar lebih detail, Elia itu siapa? Jadi tidak hanya dari sisi praktis Ibu Bapak Saudara dapatkan, tapi juga kita perlu mengerti latar belakang Elia itu seperti apa. Supaya kita juga mengerti situasi kondisi pada waktu itu, sehingga apakah relevan di zaman sekarang. Mari kita belajar Elia, siapa Elia? Elia bagi bangsa Yahudi adalah nabi terbesar. Sekali lagi, nabi terbesar bagi orang Yahudi adalah Elia. Kalau bicara pemimpin terbesar, mereka akan menyebut nama Musa. Tapi kalau bicara soal nabi terbesar, mereka akan sebut satu nama Elia. Ibu Bapak, ada beberapa hal menarik tentang Elia. Elia ini adalah nabi luar biasa. Bahkan dia adalah nabi yang sejati di antara banyaknya nabi palsu. Apa yang membedakan? Nabi palsu adalah nabi yang menubuatkan hal tertentu tetapi tidak terjadi. Itu nabi palsu. Anda dinubuatkan dan nubuatan itu tidak terjadi. Itu palsu. Dan kalau Anda baca perjanjian lama, hukuman buat nabi palsu adalah dia dirajam sampai mati. Tetapi Nabi Elia adalah nabi yang sejati. Ketika dia menubuatkan apapun, itu benar-benar terjadi. Maka semuanya menyadari ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Lalu kemudian dia adalah nabi yang sangat berani. Dia nabi yang tanpa tedeng aling-aling berhadapan dengan siapapun. Ketika berhadapan dengan Ahab, dia begitu berani menyampaikan bahwa pada zamanmu akan terjadi masa kekeringan hebat. Dia juga begitu berani ketika dia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal. Ibu Bapak Saudara, sendirian melawan 450 nabi Baal bukanlah hal yang mudah, tetapi Elia berani. Elia ini juga memiliki karakteristik yang unik. Di satu sisi dia begitu berani, tetapi di sisi lain Ibu Bapak, Alkitab mencatat bahwa dia juga nabi yang pernah depresi. Begitu beratnya depresi Elia, sampai Elia berkata kepada Tuhan, lebih baik cabut nyawaku, lebih baik aku mati, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini menarik. Kenapa nabi yang sebelumnya menghadapi 450 nabi Baal dan kuat dan menang, tiba-tiba berhadapan dengan satu ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Dia begitu lari ketakutan, dia frustasi dan dia depresi. Jadi kalau hari-hari ini ada yang depresi, saya berkata nabi sekelas Elia pun pernah mengalami depresi. Nanti di minggu kedua, minggu ketiga setelah ini kita akan belajar tentang depresi yang dialami oleh Elia. Elia adalah nabi yang juga sangat berhasil dalam pelayanannya ketika dia meletakkan pelayanannya kepada penerusnya, yaitu Elisa. Ini adalah nabi yang sangat sukses. Banyak orang sukses tetapi tidak bisa meneruskan ke generasi berikutnya.
Tetapi Elia adalah salah satu nabi yang berhasil. Dia melahirkan Elisa. Elisa adalah nabi yang paling banyak melakukan mujizat. Dia lahir dari pelayanan Elia. Yang menarik juga daripada Elia adalah dia adalah nabi yang sangat penting. Kalau Anda baca Matius 17, cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Siapa pernah baca cerita itu? Yang pernah baca tolong angkat tangan. Ibu bapak, diceritakan Yesus bercakap-cakap dengan dua orang. Siapakah dua orang itu? Orang pertama adalah Musa dan orang kedua adalah Elia. Berarti Elia adalah tokoh yang sangat penting. Ketika Yesus dimuliakan, Yesus bercakap-cakap dengan Elia. Yesus juga seringkali dikaitkan dengan Elia. Ketika dalam pelayanannya Yesus membuat heboh, banyak orang bertanya-tanya, siapakah dia? Dan mereka berkata, mungkin dia Yeremia, mungkin dia Yohanes, tetapi juga mungkin dia Elia. Anda pernah baca kan hal itu. Berarti Elia ini adalah tokoh yang luar biasa yang pernah dicatat dalam Alkitab. Dan coba sekarang kita baca Yakobus, kita akan lihat di hal yang pertama tentang iman Elia. Yakobus pasal yang kelima. Buka kitab Anda, Yakobus pasal yang kelima. Jadi dalam perjanjian baru pun mencatat tentang Nabi Elia. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya tunggu Anda menemukan ayat-ayat ini. Kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia dicatat di sini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mari kita akan belajar dari Elia. Saya ceritakan latar belakang Elia. Elia hidup di zaman seperti apa? Supaya Anda punya gambaran hebatnya Elia itu kayak apa. Ibu bapak, dia hidup di zaman pemerintahan Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Ini adalah raja yang sangat kejam, raja yang tidak takut akan Tuhan, dan raja yang membawa Israel ke dalam penyembahan berhala. Dia adalah raja yang sangat diktator. Inginnya apa? Dia harus dapat. Kalau Anda baca cerita tentang kebun anggur Nabot, maka ketika Ahab menginginkan kebun anggur itu, dia paksa bagaimanapun caranya mendapatkan kebun anggur itu. Jadi Elia hidup di zaman raja yang tidak takut akan Tuhan. Elia juga hidup di zaman di mana bangsa Israel menyembah Allah asing. Sehingga berita kenabian yang disampaikan Elia itu ditolak oleh bangsa Israel. Elia juga hidup di masa kekeringan hebat. Elia hidup di masa yang sangat sulit. Kalau Anda baca cerita tentang janda Sarfat, yang mana janda ini berkata, di tanganku hanya ada segenggam tepung terakhir. Kami akan buat roti dan kami makan, setelah itu kami mati. Itu di zaman Elia.
Jadi di zaman Elia mengalami masa kekeringan hebat, masa yang sulit. Kalau Anda mengalami masa yang sulit, hari ini firman Tuhan pasti akan memberkati Anda, memberikan kekuatan iman kepada Anda. Lalu kemudian saudara, Elia juga adalah nabi yang dicari-cari Ahab untuk dibunuh. Jadi Anda sudah bisa membayangkan situasinya. Dia hidup dalam tekanan, dia hidup dalam incaran ibu bapak saudara. Sekarang bagaimana kita belajar dari iman Elia? Sampai-sampai Yakobus mencatat ulang apa yang pernah dilakukan oleh Elia. Alkitab memulai tentang Elia dengan satu ayat pertama seperti ini. Elia berkata kepada Ahab, tidak akan turun hujan sampai aku akan kukatakan kepadamu. Dan terjadilah itu selama 3,5 tahun. Makanya Ahab begitu benci dengan Elia karena dia berpikir gara-gara orang ini kekeringan hebat terjadi. Tetapi di waktu yang sama Elia berkata kepada Ahab, sebentar lagi hujan akan turun. Padahal 3,5 tahun tidak pernah ada hujan sama sekali. Bagaimana mungkin Elia berani berkata kepada Ahab, aku sudah mendengar deru hujan. Hujan sebentar lagi turun. Ini mengalahkan ramalan cuaca. Mau aplikasi cuaca seperti apapun, zaman itu kalau sudah ada, kebanyakan ramalan cuaca akan berkata hari itu panas, hari itu terik. Tetapi Elia berkata, Ahab pulanglah, sebentar lagi deru hujan sudah kedengaran dan hujan akan turun. Ini iman yang luar biasa. Makanya bicara soal doa, bicara soal masa sulit, mari belajar dari Elia. Kenapa Elias demikian penuh kuasa? Kenapa dia penuh dengan mujizat? Kenapa ketika dia berkata hujan jangan turun, tidak turun hujan selama 3,5 tahun? Dan kenapa ketika Elia berkata hujan turun, maka turunlah hujan? Seolah-olah cuaca alam pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Elia. Mari kita belajar, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari Elia ini. Ayat yang ke-15. Ulangi bagian awal. Ini yang pertama yang kita bisa pelajari. Ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman. Kalau Anda ingin memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi pada saat yang sama tidak ada yang mustahil bagi Anda. Kalau hari ini Anda mengalami masa-masa paling sulit, semua pintu seolah tertutup, maka hari ini pesan firman Tuhan bagi Anda, tidak ada yang mustahil bagimu. Semua pintu boleh tertutup, tapi Tuhan bisa bukakan satu pintu buat kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan Alkitab berkata di padang gurun sekalipun Tuhan bisa membuat jalan. Tuhan bisa mengalirkan sungai kehidupan dari sana. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kuncinya apa? Doa yang lahir dari iman. Iman itu apa? Iman itu artinya percaya, sesimpel itu. Iman itu Anda percaya dan tidak curiga dengan Tuhan. Ibu bapak, kita ini manusia seringkali curiga dengan Tuhan. Betul enggak? Pembacaan harian kami sudah tiba di kitab Ayub. Dan ketika beberapa pasal kami baca dari Ayub, kami baca hari ini di pasal 13, terlihat Ayub curiga dengan Tuhan. Pasal pertama, terlihat Ayub sedemikian saleh, sedemikian pasrah, sedemikian bersyukur. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada baca itu pasal pertama. Pasal kedua apa? Istrinya meninggalkan dia sendiri kena penyakit parah yang sangat busuk. Masih bagus responnya. Tetapi
Berikut-berikutnya mulai pasal ke-5, ke-6, ke-7 mulai kelihatan aslinya Ayub. Dan dia mulai berbantah-bantahan dengan Tuhan dan dia curiga dengan Tuhan. Kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, Ayub berkata seperti ini. Ya bisa, namanya Tuhan. Mau buat kayak apapun ya bisa, wong dia Tuhan. Kami ini bisa apa? Kami ini manusia, nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan mau hancurkan, ya udah hancur. Itu kalau saya bahasakan, dia curiga. Kalau Tuhan itu sebetulnya enggak baik-baik amat. Kalau Tuhan itu punya kuasa, kuasanya digunakan semena-mena. Seolah mempermainkan manusia. Tapi kalau Anda menaruh imanmu yang benar-benar, iman artinya percaya bahwa dia Bapa yang baik, tanpa Anda curiga sedikit pun. Bahkan ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Amin Ibu Bapak Saudara. Dia tetap Bapa yang baik kalau usahamu sepi. Dia Bapa yang baik saat engkau kehilangan pekerjaan. Dia tetap Bapa yang baik bahkan saat engkau diizinkan mengalami sakit. Bahkan mereka yang mengalami penderita COVID, dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Seharusnya kita tetap mempercayai dia Bapa yang baik tanpa curiga sedikit pun. Bahkan kalau Anda mendengar hari-hari ini, banyak hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Kebetulan saya masuk grup hamba-hamba Tuhan, GBI di Jawa Tengah. Hanya di Jawa Tengah, Ibu Bapak Saudara. Dalam 1 minggu, 1 berita duka cita. Pernah dalam 1 minggu 3 berita duka cita. Hamba Tuhan meninggal karena COVID. Makanya satu sisi saya mengajak Anda untuk hati-hati, untuk benar-benar bijak. Tapi di sisi yang lain, pertanyaannya adalah, kenapa hamba Tuhan bahkan meninggal karena COVID? Di manakah kuasa Tuhan? Barangkali jemaat yang dilayani bisa saja curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan selama ini aku beribadah menyembah Tuhan yang keliru. Kalau dia izinkan, kalau dia Bapa yang baik, kenapa dia izinkan semuanya itu terjadi? Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah curiga sedikit pun tentang kebaikan Tuhan. Amin. Toh manusia pada akhirnya mati. Caranya mati aja yang masing-masing berbeda. Bagi saya secara pribadi kalau ditanya, kenapa hamba Tuhan mati? Karena COVID. Maka jawaban saya, masa kan bisa seorang hamba Tuhan tidak bisa meninggal? Bisa meninggal. Tidak cuma COVID, hamba Tuhan ada yang meninggal karena penyakit jantung. Hamba Tuhan ada yang meninggal karena kecelakaan. Kalau kecelakaan, orang mungkin kembali meragukan Tuhan. Bukankah dia pelindung? Kalau dia pelindung, mestinya tidak mungkin ada kecelakaan. Tapi toh terjadi juga. Maka kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tahu persis. Dia adalah Bapa yang baik dalam segala keadaan. Amin Ibu Bapak Saudara. Belajar dari Elia, iman dan iman. Itu artinya dia percaya tanpa dia curiga. Saya belajar dalam hidup ini, ketika diberkati Tuhan, ketika diizinkan masa sulit, saya selalu belajar dia Bapa yang baik dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kalau kita meragukan Tuhan di saat masa sulit terjadi dalam hidupmu, mungkin selama ini pengenalan kita akan Tuhan perlu dipertanyakan. Ayub awalnya tidak terlihat, tapi begitu diizinkan masa sulit terjadi. Saya baru sampai di pasal 13, dan cara pandang Ayub berubah di pasal 42. Puluhan pasal mencatat keluhan Ayub. Puluhan pasal mencatat perlawanan Ayub kepada Tuhan.
Baru di pasal 42, Ayub berkata, sesungguhnya tidak ada rancanganmu yang gagal. Baru di pasal 42, Ayub berkata, sebelumnya aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang akan Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, iman artinya percaya bahwa dia mampu melakukan segala perkara. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kita saja yang sering mengkotak-kotakkan. Kita yang seringkali mengklasifikasi dan mengukur Tuhan menurut penyakit kita. Jujur ya, kalau penyakit kanker seolah-olah itu lebih sulit disembuhkan daripada penyakit pilek. Betul atau betul? Seolah-olah Tuhan itu diklasifikasi. Kalau penyakitnya berat, kemungkinan besar seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukannya. Doa sih doa, tapi imannya, pengharapannya berbeda ketika penyakitnya biasa. Atau juga ada orang Kristen yang sebaliknya, berpikir seolah-olah Tuhan hanya ngurusi penyakit yang berat. Penyakit yang ringan seolah-olah Tuhan tidak urus. Saya tanya Anda, siapa yang berdoa karena pilek? Angkat tangannya. Siapa yang berdoa ketika sedikit masuk angin? Siapa yang berdoa ketika penyakitnya serius? Kena COVID, doanya kenceng. Kena pilek, solusinya apotek. Betul gak? Kita mengkotak kan? Seolah-olah Tuhan hanya ngurus yang berat, yang ringan selesaikan sendiri. Atau sebaliknya juga, ada orang Kristen berpikir, kalau kondisi ringan, menengah Tuhan bisa. Tapi kalau sudah kanker, Tuhan pun tidak bisa. Belajar soal iman artinya semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Ada mau bukti dalam Alkitab? Penyakit biasa, penyakit kronis, mati, membusuk, semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Secara cepat saya sampaikan, ingatkah Anda cerita tentang hamba daripada perwira Kapernaum? Ini hamba yang sakitnya sekarat, oke? Dan dia minta tolong kepada Tuhan untuk sembuhkan. Perwira Kapernaum ini berkata, guru tidak usah datang ke rumah, cukup ucapkan saja, maka hambaku pasti sembuh. Anda ingat cerita itu? Sekarat, sembuh. Cerita kedua, anak Yairus. Anak Yairus ini sekarat, dan Yairus ini datang kepada Yesus, minta supaya anaknya disembuhkan. Dalam perjalanan, Yairus dikasih tahu, kamu tidak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Kalau yang pertama sekarat, yang kedua sudah mati. Yang sudah mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Tadi sekarat, yang ini sudah mati. Sekarang cerita ketiga, Lazarus sudah membusuk 4 hari. Dari yang sekarat, dari yang sudah mati, yang ini sudah membusuk. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Maka jangan pernah batasi Tuhan dengan masalahmu. Bagi Tuhan tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Makanya kalau kita punya masalah besar, cari Tuhan. Punya masalah kecil, cari Tuhan. Kadangkala kita ini merasa diri hebat. Kalau masalahnya kita merasa masih ada dalam kontrol kita. Betul nggak? Selama kita masih punya uang, it's okay. Saya masih bisa. Iman itu benar-benar pasrah sungguh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saya punya cerita. Saya baru ingat sehingga saya mungkin cerita ini memberkati Anda. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan di masa pergumulan dan di masa sulit kita. Jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan apa yang kita punya. Kekuatan kita, jangan andalkan akan hal itu. Uang kita, jangan andalkan hal itu.
koneksi kita. Jangan andalkan hal itu. Saya punya pengalaman tahun 2009. Tahukah Anda sebetulnya sampai 2009 saya ini punya status kewarganegaraan tidak jelas. Secara status saya masih WNA, warga negara asing. Kakak-kakak saya, adik-adik saya, papa mama saya, mereka sudah mengalami pembaruan status dari WNA menjadi WNI. Jadi Pak Handoko itu sudah WNI, saya aja yang masih WNA. Kok bisa pertanyaannya? Jadi tahun 96 kalau tidak salah, Pak Harto pada waktu itu share tentang pemutihan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Kami satu keluarga ngurus semuanya. Kami ngurus, anak-anak juga diurus semuanya, satu keluarga. Dan ketika diurus, waktu itu dua kakak saya, itu umurnya lebih daripada 21 tahun, harus urus sendiri. Saya dan dua adik saya, kebetulan saya waktu itu umur 17 tahun, kalau tidak salah, saya agak lupa-lupa gimana gitu tahunnya. Sehingga saya dikatakan ini tidak perlu urus, karena dia masih ikut orang tua. Oke? 2 tahun kemudian, surat itu keluar. Papa, mama jadi WNI, kedua kakak saya jadi WNI, warga negara Indonesia, kedua adik saya jadi WNI, warga negara Indonesia, ada suratnya. Saya anak tengah kesingsel. Kenapa? Karena waktu surat itu keluar, usia saya lebih dari 17 atau 18, saya lupa pastinya. Sehingga ketika ditanyakan, mereka berkata pihak imigrasi, ini tidak bisa, ini harus urus sendiri. Masalahnya semua berkas kewarganegaraan asing sudah dicabut oleh papa saya. Saya ngurusnya harus bagaimana kalau surat imigrasinya sudah dicabut. Jadi saya ini bahasa Jermannya merkengkong. WNI tidak, tapi kalau saya dideportasi pun Cina akan menolak juga. Saya yang pasti warga negara kerajaan Allah, itu aja yang saya tahu. Tapi di luar itu status saya tidak jelas. Saya jalani itu bertahun-tahun, akhirnya 2009 setelah kami punya usaha sendiri, setelah kami punya beberapa aset, semuanya kan pakai nama saya. Sehingga 2009 saya berpikir, kalau status saya WNA seperti ini, nanti kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan aset kami, bagaimana dengan anak-anak kami misalnya, itu kan jadi serba tidak jelas. Makanya 2009 kami urus surat bagaimana caranya menjadi WNI. Saya ketemu dengan seorang yang biasa urus bikin paspor. Ketika kami pengen bikin paspor, kami tidak bisa. Sehingga orang itu berkata, masalahnya apa? Oh, masalahnya ini Pak. Lalu dia ngomong, kalau yang kayak gini gampang Pak. Selama ada duit, ada fulus, pasti bisa. Dia ngomong, mana ada orang yang tidak mau duit. Saya waktu itu belum pendeta, tapi sudah hamba Tuhan berkata, amin. Saya pikir uang bisa menyelesaikan apa yang jadi masalah saya. Dia berkata, saya punya kenalan di pengadilan negeri, di kota di mana akte saya tertulis. Nanti saya kenalkan Pak, nanti tinggal dinego aja. Dan betul saudara, saya cukup jauh karena secara kota bukan di Solo, kami harus urus ke sana. Saya sudah ketemu dengan panitera muda di pengadilan dan dia sebutkan angkanya kalau mau surat jadi WNI itu keluar cukup mahal.
Tapi saya berpikir jauh lebih aman daripada nanti ke depan gimana-gimana kalau saya tidak ada status WNI. Maka saya bayar. Bayar di depan, saudara. Bahasa kasarnya itu nyogok. Dan saya berpikir, mana ada orang yang enggak mau duit. Saya punya uang untuk beli dia. Saya punya uang untuk bayar dia. Dan tidak mudah sebetulnya. Saya harus urus kumpulin data-data lama. Foto saya masih bayi pun namanya POA. Mungkin Anda tidak tahu ya. POA itu kalau tidak salah singkatannya pendaftaran orang asing. Foto saya masih bayi. Itu ada suratnya yang warnanya sampai coklat. Kumpulin semuanya. Berkas-berkasnya. Semua bahkan yang asli. Ngurus mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Dibawa ke sana. Kemudian dia berkata, oke Pak, nanti tunggu aja. Nanti kurang lebih berapa ya, 3 minggu atau 1 bulan, nanti kami akan kabari. Tinggal Bapak siap-siap saja, nanti panggilan datang, Bapak ke pengadilan, disumpah, selesai, Bapak jadi WNI. Sesimpel itu. Saya tunggu benar 3 minggu atau sebulan kemudian saya dapat telepon dari pengadilan negeri itu. Pak, besok tolong ke pengadilan. Yes! Karena dengar cerita banyak orang, besok saya akan disumpah, saya harus hafal lagu Indonesia Raya, saya latihan nyanyi, dan saya harus hafal Pancasila, saya harus ulangi lagi. Saya berharap besok sudah selesai semuanya. Saya sudah siapkan itu, dan benar besoknya saya ke pengadilan. Dan saya heran kenapa tidak langsung di ruang sidang, tapi digiring dulu ke kantor di mana panitera muda dulu ini ketemu dengan saya. Dia ngomong seperti ini, Pak, setelah ditelusuri ternyata tidak bisa. Saya langsung down. Seolah-olah ini kayak di atas tiba-tiba kebanting gitu. Ngapain kemarin saya hafalkan semuanya gitu ya. Kalau seperti ini. Nah, dia ngomong seperti ini. Bapak harus urus mulai start dari awal. Nanti dari kota Bapak masuk ke Semarang, ke provinsi. Dari provinsi akan ke Jakarta. Dari Jakarta balik provinsi lagi. Dari provinsi balik ke Solo. Saya tanya, berapa lama itu Pak? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau Bapak tidak coba, ya selamanya Bapak tidak akan pernah dapat surat sebagai WNI. Berapa bayarnya Pak? Dia sebutkan angka. Saya bayar lagi. Kali ini saya berpikir saya akan urus sesuai rule seperti itu. Ya udah, bayar mahal lagi. Saya tunggu kira-kira berapa bulan, saya telepon, enggak ada kabar. Saya kalau kontak maklar saya selalu, tunggu Pak, wes pasti bisa, mana ada orang enggak butuh duit. Katanya selalu gitu saudara. Sudah keluar banyak saya. Setahun enggak ada kabar. Saya sudah kelihatannya memang, kalau ditanya masih di Semarang, jawabannya di Semarang terus. Padahal setahu saya Solo Semarang sekarang bahkan 1 jam aja sampai. Masakan ini sudah setahun lebih, tidak ada kabar. Di titik itulah seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya. Selama kamu mengandalkan duitmu, selama kamu andalkan kekuatan dirimu, itulah yang kamu dapat. Selama kamu andalkan koneksimu, maklarmu, kamu anggap ini orang penting yang dia bisa bantu kamu. Itu yang saya dapat.
Dan tahukah Anda, semenjak hari itu saya dan istri berdoa untuk kewarganegaraan saya, kewarganegaraan kami. Saya yakin 100% tidak ada yang berdoa untuk kewarganegaraan Anda kan. Saya berdoa tiap hari, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Dan ajaibnya adalah seperti ini. Berapa waktu kemudian saya chatting dengan seorang teman. Bahwa teman ini menceritakan pengalaman ke luar negeri. Dan dia tanya, kenapa kamu kalau dolan tidak pernah ke luar negeri? Saya ngomong, bagaimana bisa, saya paspor aja enggak punya. Loh, paspor itu murah dan gampang bikinnya. Nah, dia enggak tahu kalau status saya WNA. Kalau benar-benar WNA itu malah bisa bikin paspor, saudara. Lah ini WNA yang enggak jelas. WNA juga enggak, WNI juga enggak. Enggak bisa, kami udah tanya ke imigrasi, enggak bisa, harus urus tadi kayak cerita saya tadi. Lalu teman saya ngomong seperti ini, kalau gitu aku kenalkan ya satu tokoh masyarakat di Solo, tokoh PMS, Pak Martono kalau Anda pernah dengar namanya. Saya kenalkan ya, ini nomor BB-nya, zaman dulu masih pakai BB, ini PIN-nya. Saya langsung terima itu PIN, saya langsung kontak. Masih saya ingat kontak pertama, beliau langsung ngomong, saya mumpung di kantor PMS baru rapat, tolong kamu bawa sekarang fotokopi akte, fotokopi KTP, fotokopi KK. Saya sampai ulangi lagi, Pak, ini fotokopi. Iya, itu aja, iya. Kan gampang, saudara. Saya langsung bawa, ketemu di PMS, berkasnya itu aja. Lalu dia ngomong, yaudah kamu tunggu ya. Ya kayak percaya enggak percaya, saudara. Lawang sebelumnya aja bayar mahal, harus asli, ngurusnya ruwet. Yang ini kok sesimpel itu. Yang ngurus ruwet aja enggak ada jalan, apalagi cuma dimintai fotokopi aja. 3 bulan kemudian ada telepon masuk dan dia berkata, Pak, besok ke pengadilan negeri mana ya, dekat Sriwedari itu, saya masih ingat. Ke sana ya Pak. Untuk apa? Surat WNI Bapak sudah jadi. Saya sampai percaya, enggak percaya. Besoknya saya benar-benar datang, saudara. Dan besoknya surat kewarganegaraan resmi dari pemerintah, toknya pemerintah dengan jelas menyatakan saya warga negara Indonesia, Garuda di dadaku. Bayarnya berapa? 0 rupiah, ndak bayar. Cuma modal fotokopi 3 lembar, 3 bulan jadi, ndak bayar. Yang sebelumnya habisnya ampun-ampun, waktunya bertahun-tahun, capek mumetnya luar biasa. Seolah-olah waktu itu Tuhan ngomong ke saya gini, kamu andalkan dirimu sendiri, itu yang kamu dapat. Kamu berdoa cari aku, andalkan aku. Tuhan yang atur. Dan tahukah Anda, Pak Martono ketika ketemu saya ngomong seperti ini. Kamu ini kok ya aneh ya, kita ini aneh. Aku sudah setahun belakangan ini cari mana ya warga Solo yang masih WNA tapi pengen WNI. Saya juga sama, saya WNA pengen WNI. Itu bahasa Ibraninya telisipan, saudara. Kenapa telisipan? Yang ini masih berkata, mana ada orang tidak butuh duit. Hati-hati, saudara. Saya pernah tidak mengandalkan Tuhan. Saya andalkan duit saya. Tidak bisa. Itu pengalaman Tuhan ajarkan kepada saya. Dan itu membuat saya hari ini, kalau ada sesuatu, masalah besar kecil, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Amin.
Bahkan jangan andalkan pengalamanmu. Kita geluti bisnis, kalau gini aku udah pengalaman luar biasa. Ini kecil, ini gampang, ini mainanku. Kan ketemu ya orang ya, yang kayak gini ini mainanku, tiap hari ini mainanku. Pada titik tertentu, mengandalkan diri sendiri, habislah kita. Belajar andalkan Tuhan. Alkitab katakan Tuhan yang akan ganti perang buat kita. Amin. Doa yang lahir dari iman. Dan Alkitab juga katakan tentang Elia. Ayat yang terakhir, ayat 17. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Stop di sini dulu. Kenapa sih Alkitab Yakobus tulis Elia adalah manusia biasa? Karena kita ini cenderung gini, kalau ada orang tertentu melakukan perkara hebat, kita cenderung berkata memang kok dia ini beda dengan kita. Dia ini super, kalau dalam konteks rohani dia ini beda. Wong dia ini hamba Tuhan dengan karunia hebat, beda. Saya biasa, tidak bisa kayak dia. Makanya Yakobus perlu menulis ini. Ingat loh, Elia bisa lakukan mujizat. Tapi Alkitab katakan sesungguhnya dia manusia biasa. Seperti kita, katakan seperti kita. Seperti saya. Artinya apa? Kalau Elia mengalami mujizat, seperti saya pun berhak mengalami mujizat. Kalau Elia melakukan perkara-perkara besar, saya pun punya kesempatan yang sama melakukan perkara-perkara besar. Kuncinya apa? Ayat 17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Garis bawahi bersungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu bukan artinya Anda lipat tangan, Anda berdoa sungguh-sungguh. Kalau orang divonis penyakit kanker misalnya, enggak usah seperti itu, udah kita semuanya tahu. Orang mesti sungguh-sungguh. Kalau hutangnya banyak, jatuh tempo, debt collector tagih dia, yakin banget, mesti dia sungguh-sungguh. Lalu arti sungguh-sungguh ini apa? Sungguh-sungguh ini bukan dalam konteks berdoanya. Ya betul, berdoanya sungguh-sungguh. Tapi yang saya maksud dengan sungguh-sungguh ini sesungguhnya gini loh. Bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Doa adalah connect dengan Tuhan secara pribadi setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya ketika kita minta. Kalau ketika minta semuanya sungguh-sungguh. Tapi pertanyaan saya, dalam keseharian kita, connect enggak kita dengan Tuhan? Dalam keseharian kita, itu mencerminkan doa kita atau tidak? Kalau pepatah umum berkata, perkataanmu doamu, katanya demikian. Maka saya tanya kepada Anda, perkataan kita itu benar-benar jadi gaya hidup berdoa kita enggak? Jangan-jangan ngeluh terus. Jangan-jangan marah-marah terus. Jangan-jangan bersungut-sungut terus. Kalau itu yang terjadi, kita sesungguhnya belum sungguh-sungguh berdoa. Sekalipun mungkin ketika berdoa, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anda nangkapkah maksud saya? Jadi setiap hari ini loh, gaya hidup kita ini loh, itu doa kita. Ketika Anda mengalami masalah dan Anda bisa bersyukur kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh berdoa. Ketika Anda berdoa untuk penyakitmu belum sembuh, kondisinya tambah parah mungkin. Tapi engkau tetap berkata, terpujilah Tuhan. God is good all the time, God is good. Itu artinya kita sungguh-sungguh berdoa. Mau mujizat terjadi? Mau hari-hari ini tidak ada yang mustahil bagi kita? Ada dua hal belajar dari Elia. Karena dia punya iman. Dan yang kedua, dia sungguh-sungguh berdoa. Pulang dari tempat ini, coba tangkap firman Tuhan ini.
renungkan, apakah saya sudah beriman, percaya. Percaya artinya tidak curiga dengan Tuhan. Percaya artinya seperti anak kecil yang dia sadar persis, bapaknya baik. Enggak peduli tetangga berkata, enggak peduli orang, semua orang bahkan berkata, dia tetap percaya bapaknya baik. Itu loh beriman. Dan doa yang sungguh-sungguh melahirkan kuasa Tuhan. Kita berdoa, Anda pulang dari tempat ini, paling tidak Anda harus pulang dengan praktek iman. Dan saya ingin mendengar kesaksian hidup Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hasilnya juga luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita.